yang bohot dengan habaib dari aslinya. Luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA. Kita ini sepertinya tidak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang tidak ngaji syariat. Menurut saya begitu. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ta'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ta'na. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena haddul qadhaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa, gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu, apa jenengan nggak pernah membaca ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menonton video ini. Ketemu lagi dengan kami tentunya di saluran Maret 27 YouTube channel. Terima kasih yang sudah subscribe, like, serta yang sudah memberikan komentarnya. Mohon maaf jika kami tidak bisa membalas satu persatu, begitu ya. Sebelum masuk ke pembahasan tema, tidak lupa kita saling mendoakan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ini ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita simak ya. Semoga ini bisa membuka wawasan kita di dalam menyikapi hiruk pikuknya polemik nasabah alwi yang selalu diwarnai pro kontra dalam berargumentasi. Begitu juga seperti pada video yang akan kita simak berikut ini ya, yakni tentang argumentasinya Kiai Lutfi Basori kalau tidak salah ya, yang membahas tentang orang-orang yang mempermasalahkan tentang nasabah alwi dan mengenai masalah tes DNA, di mana Kiai Lutfi Basori ini mengatakan orang-orang yang menuntut klan Ba'alwi untuk melakukan tes DNA adalah orang yang tidak tahu syariat atau orang yang tidak ngaji syariat, gitu ya. Namun statement Kiai Lutfi Basori langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Nur Ihya ya. Nah, ingin tahu bagaimana argumentasi dari beliau-beliau ini? Langsung saja kita simak videonya. Namun jangan lupa tonton videonya hingga selesai ya, agar tidak menimbulkan salah paham atau gagal paham dalam mengambil kesimpulan. Yang bohot dengan habaib dari aslinya. Luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA. Kita ini sepertinya tidak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang tidak ngaji syariat. Menurut saya begitu. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ta'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ta'na. DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Tidak ada kata saya yang paling benar, tidak. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tidak. Yang penting kita adalah
anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang terfirman. Sains, ilmiah, dan dogma diniyah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. DNA itu gini loh, termasuk yang tidak sah itu. Maaf ya. Orang berzina punya anak. Sudah? Loh, anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok nggak mikir seperti itu? Itu satu. Karena kita hidup di abad yang berbeda, generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 ya, jenengan juga sudah lebih dari itu, 10 tahun lebih di atas saya. Romo Kiai lebih Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadahan terhadap umat ini? Satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena haddul qadzaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu? Apa panjenengan nggak pernah membaca ini? Haddul qadzaf itu mestinya dicambuk 80 kali itu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Karena itu lisan kita jangan mudah loh ya. Kita tidak suka dengan seseorang, anggap saja oknum. Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud, Maslakul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Saya katakan, apakah tidak ada Ba'ali yang nakal? Banyak. Loh, kiai yang nakal dulunya banyak. Wong mantan mencuri tempe, mencuri yang di tengah tetangga-tetangga nyuri apa biasanya? Mangga. Ya dah. Itu kan masa lampu. Nomor 435, masa saya ulang-ulang? Ya maaf, kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur, ya mohon maaf gitu. Para pemirsa sekalian mohon maaf gitu. Kadang-kadang itu saya sering ulang-ulang. Masih kecil kita, nggak ada, bukan yang sekarang dinilai. Lah ini kalau orang alim, bahkan ada yang meragukan apakah ada Ba'alawi yang bisa baca kitab. Guru saya, alhamdulillah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Saya ini belajar kepada beliau 3 tahun. Tatkala saya belajar di Abuya, ditaruh di Madinah, belum ada gurunya, dipanggilkan beliau ngajar. Loh, apa seperti beliau tidak bisa ngaji kitab? Kan unik gitu ya, karena tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu, Masya Allah, setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya, konsultasi masalah nasab ini, ada yang menghujat, ada yang membackingi, macam-macam. Saya layani semua, walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Belum lagi guru kita, Al-Mukarram, Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idris, bukan sekedar baca, ngarang kitab bahasa Arab. Dan terus tidak diakui. Karena itu menurut saya tesis-tesis zaman sekarang itu abal-abal menurut saya. Tolong dengan buka lah. Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas dengan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta lah. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru. Ya, terupdate saat itu 2004 saat itu loh ya. Ya ikhwan, terakhir saya katakan coba baca kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau terang-terangan di situ di antara silsilah guru-guru beliau adalah dari Ali Ba'alawi. Itu gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kelima, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana Al-Qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan loh ya. Jadi, apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Kabair nyambung sampai Ali, saya percaya, tidak ragu saya.
Qabail, Masyayikh, Alawiyin, Irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abah, itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan. Ya, itu bisa untuk menafikan ilhakun nasab. Yai, benar buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini, jadi jenengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng. Gitu. Terus menutup diri mengatakan, khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman abal-abal sesat menyesatkan. Itu adalah satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan. Saya kira jelas ya apa argumentasinya Kiai Lutfi Basyori dan juga argumentasinya Kiai Haji Nur Ihya ya. Jadi tidak perlu kita ulangi lagi ya. Perlu diketahui video ini kita comot dari channelnya Karma 212 yang linknya dapat Anda lihat di deskripsi video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.